pengertian benar, baik, indah. Tiga inilah yang dikandung oleh kata khair. Benar, baik, indah. Benar lawannya salah. Ini ilmunya logika. Jadi maka sering disebut secara logika, kamu gitu kan? Artinya mengarah kepada benarkah ini atau salah. Sedangkan baik lawannya buruk. Ini ilmunya disebut etika. Nah, etika. Kalau kita kan akhlak disebut ya. Karena etika itu bagian dari akhlak kalau di dalam kajian Islam nanti. Kemudian ada indah, lawannya jelek. Ini ilmunya estetika. Tiga ilmu ini yang dikaji dalam filsafat dari Yunani dulu. Sekarang masih dibanggakan juga oleh umat Islam, kadang bangga kali menyebut nama Aristoteles, Socrates, Plato, begitu. Ini saja. Ada pengetahuan benar salah, logika, ada pengetahuan baik buruk, etika, ada pengetahuan indah jelek, estetik. Itulah dikaji. Ribuan tahun. Nggak sampai-sampai. Benar apa yang benar? Siapa yang mencipta alam ini? Gimana dia? Nggak ngerti. Datang Al-Quran cukup satu kata, dia bilang khair. Dikandungnya tiga ini. Bisa nggak dipahami nih? Itu. Soalnya kepada anak muda saya mau bicara ini. Supaya jangan terperangok. Hebat filsafatnya. Begitu. Makanya tidak maju-maju kita kadang umat Islam. Ini Pak, jadi kita ini umat yang seluruh ajaran kita itu logis. Itu maksudnya, logis. Mau segi apa? Segi teologinya, logis. Segi ibadahnya, logis. Coba. Cari ibadah di muka bumi ini yang membawa yang kayak Islam. Coba. Dari segi sholat, geraknya saja tidak bisa dibantah oleh para ahli. Cari ahli anatomi, biologi, psikologi, apalagi coba. Kalau sujud kayak Rasulullah itu suruh dia tinjau apa positifnya kepada jantung, paru-paru, ginjal semua, coba. Tidak bisa dibantah. Kalau dia objektif, kecuali dia ada penyakit, kan begitu. Itu psikologinya juga begitu. Kenapa harus berwudu dulu? Kenapa harus disapu kepala? Kenapa nyapunya sampai ke sini? Di mana letak otak? Kamu gitu kan? Betul nggak maksudnya? Jadi KO semua. Soal etika yang bilang. Coba. Cara dia menjelaskan seks nggak vulgar, betul nggak? Perempuan itu pakaianmu. Suami itu pakaianmu, istri itu pakaian disebut. Coba. Sudah ditambah lagi. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Betul nggak? Paham loh? Coba. Bagaimana indahnya dia menyebut. Betul nggak? Bukan babumu disebutnya kan begitu. Istrimu itu babumu, untuk suruh. Apa kata kamu aja? Enggak. Paham nggak? Suamimu pakaianmu, istrimu siyawul lakum. Coba. Etika. Kalau estetikanya keindahan, coba dengarkan dengan ilmu sastra, Al-Quran dibaca, coba. Wasyamsi wa duhaha.
wal qamari idza talaha. Berapa ha aja itu. Itu dari segi susunan kalimat, belum dari segi isi. Wal syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kenapa matahari dulu kan? Apa salahnya? Wal qamari. Tapi matahari baru bulan. Ada apa? Karena bulan itu tak akan punya cahaya tanpa sinar. Sesuai enggak dengan logis enggak? Ilmu apa namanya tuh? Astronomi, betul enggak? Ya udah. Betul enggak, Pak? Betul. Ilmu indah susunannya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kalau saya kan anda ahli sastra biasa-biasa saja. Tapi kalau orang sastrawan mendengar, makanya orang-orang dulu semasa Nabi itu, kalau Nabi sudah sholat jahar, itu kadang-kadang sebab itu aja masuk Islam dia didengarnya. Padahal tadi ingin memusuhi Muhammad, karena dia otaknya encer gitu, walaupun batinnya belum sehat, kan begitu? Artinya dia ahli tentang syair. Apa ini? Nah, maka akhirnya dibilangnya kadang kalau tidak mau Islam ya tukang sihir tuh. Makanya tidak bisa kita kalahkan. Kan begitu. Dibilangnya tukang sihir. Makanya Allah jawab dalam surat Yasin, Muhammad itu bukan tukang sihir. Kan begitu kan? Bukan baca-baca syair itu, bukan. Kan begitu? Bukan tukang sihir. Tidak. Gitu, Pak. Ini, Pak. Jadi kita ini umat yang khair, tapi kenyataannya hari ini tidak. Berapa banyaknya umat Islam bertindak tidak logik. Minta ke kuburan, logik kuburan. Minta ke laut-laut, minta macam-macam, betul? Nanti cari alasan. Apa alasan? Turun padi nanti macam apa? Turun ke sawah, bikin yang tidak logik, kan begitu? Dan lain sebagainya, banyaklah. Nah, itu warisan dari nenek kita dulu. Karena cara dia menasihati kita kadang tujuannya baik, tapi caranya tidak logik. Apa contohnya? Nggak usah pakai yong, mak tidur jangan pakai baju yong, jadi rusuh gitu. Jadi rusak. Bapak enggak dapat dulu tuh ya. Nah, itu orang tua-tua kita tuh. Logik lah. Rusak tidur. Padahal tujuannya dulu payah hidup. Baju satu cuma, kalau tidur kita pakai keringat nanti cepat lapuk. Kan begitu? Jelasan aja. Makanya di Quran logis kan? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau syirikatkan Allah. Nah, karena syirik itu zulmun. Apa itu? Zulmun itu bisa berarti aniaya, tapi juga seakan dengan kata gelap artinya. Jadi orang kalau sudah syirik berada dalam kegelapan. Orang sudah dalam kegelapan gimana maju? Maka Mekah itu disebut bukan menaklukkan dari Madinah oleh Nabi sahabat, tapi membuka pataha. Kenapa? Karena dulu penuh dengan kegelapan. Di Ka'bah berapa ratus banyaknya berhala. Betul tak? Nah, yang tidak logis sama sekali. Sudah dibikinnya, disembahnya, kan begitu? Padahal lebih kuasa dia daripada berhala, kan begitu? Yang gantungkan dia, yang melukisnya dia, kan begitu? Ada sama-sama. Makanya Umar pada suatu kali ketawa dan menangis. Ya, kita masuk Islam. Ketawanya apa? Alangkah bodohnya kita dulu ya. Kita bikin roti, sudah itu kita sembah, kita makan sama-sama. Kan begitu kan? Betul tak? Nah, sudah itu teringat dia membunuh semacam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi saya punya target bagaimana nanti umat Islam ini bisa kembali khair ummah, umat yang khair. Kalau diterjemahkan ini saja terjemahannya. Nah, tapi yang dikandung oleh kata khair itu. Jadi seluruh tindakan umat Islam itu logis. Benar. Seluruh tindakan umat Islam itu baik. Seluruh tindakan umat Islam itu indah. Kenapa? Karena pedomannya begitu. Al-Qurannya itu, sunnah Rasul itu. Nah, kapan baru ini bisa diterapkan menjadi khairu ummah itu secara keseluruhan kafah di Madinah? Maka saya pakai kata hijrah.
kita harus hijrah. Artinya setelah hijrah baru, betul lah. Di Mekah kan belum bisa dibuktikan. Nah, apa itu hijrah? Perubahan, pindah tempat. Nah, gitu. Substansi, esensinya apa ini? Hijrah ini sebenarnya perubahan. Kalau sudah bisa berubah, tidak usah pindah. Jadi kita tidak perlu pindah dari Pekanbaru. Kalau bisa di Pekanbaru ini semua kita berubah. Konsep ekonominya Islami, politiknya Islami, sosialnya Islami, pendidikannya Islami. Kan begitu? Kenapa? Karena yang disebut hijrah itu kata Nabi, al-muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang disebut hijrah ketika dia meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya? Melaksanakan seluruh perintah Allah. Gitu. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan di Pekanbaru ini, sudah puluhan tahun, kita boleh pindah untuk menyelamatkan, untuk bisa mendapatkan yang dituju oleh hijrah. Apa yang dituju oleh hijrah? Berdirinya surga. Gitu. Jadi kenapa kamu disuruh hijrah? Supaya dapat surga. Apa itu isi surga? Nah, itu yang saya bilang mukadimah tadi. Aman, damai, kebaikan. Untuk aman, iman. 6 rukunnya. Untuk damai, Islam. Ya, 5. Untuk kebaikan, ihsan. Apa muara dari ihsan? Akhlakul karimah. Ya udah ini. Sudah itu apa lagi? Ada surga jangka pendek, dunia namanya. Makanya di Mekah belum ketemu saya hadis Nabi mengatakan rumahku surgaku. Tidak ada satupun hadis Nabi di Mekah. Kaulannya tidak ada. Padahal 13 tahun beliau di Mekah. Tapi kapan keluar kata-kata rumahku surgaku, antara mimbarku dan rumahku ada taman surga? Di Madinah. Betul tidak? Itu Raudhah sekarang. Kenapa? Karena Nabi baru merasakan surga itu di sana secara kafah. Artinya apa? Dia bisa terapkan rukun iman dalam segala aspek. Dia masuk iman kepada ekonomi, politik, sosial, budaya, apalagi pendidikan, masuk semua. Kemudian Islam di Madinah. Islam bisa masuk kepada seluruh dunia. Apalagi ihsan. Nah, maka keluarlah hadis keluarlah ungkapan Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Muhammad itu Al-Qur'an. Nah, jadi kalau begitu sahabat juga Al-Qur'an. Jadi kapan kita baru menjadi khairul ummah? Setelah hijrah. Nah, karena itu mari hijrah. Artinya berubah. Kalau pantas dirubah ya dirubah lah gitu. Kalau pantas diperbaiki, jangan dirubah, ditambah lebih baik gitu. Makanya Islam itu datang bukan menghapus semua. Jadi tradisi jahiliyah itu dulu menghormati tamu. Jadi Nabi belum diangkat jadi Nabi, itu orang Mekah itu sudah terkenal, orang-orang sana itu menghormati tamu. Datang Islam, tidak dibuang, malah dilestarikan, ditambah. Menghormati tamu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi untuk menjadi khairul ummah harus ada perubahan. Ya kan? Nah, saya tidak jelaskan lagi proses jasad kita ini adalah hijrah. Sudah dulu. Subuh atau maghrib lupa saya itu. Sudah isya atau maghrib dulu. Sudah saya jelaskan kan, manusia terdiri dari roh, jasad. Sudah kan? Nah, kalau enggak nanti datang ke Masjid Ikhlas. Sana itu kaji bersambung di sana itu. Walaupun 2-3 orang enggak apa-apa lah. Saya pentingnya dia paham, bisa menerapkan. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita harus punya tujuan, jangan ngumpul-ngumpul aja. Ini sudah ratusan tahun Islam di Indonesia, tapi semakin hari semakin terpuruk, Pak.
Betul nggak nih? Hah? Ratusan tahun Islam di Indonesia. Nabi dengan sahabatnya dengan konsep hijrahnya 23 tahun lebih kurang berdiri Madinah. Madinah itu kota. Kota. Jadi masyarakat kota disebut masyarakat modern. Jadi Nabi sebenarnya sudah mengatakan ini masyarakat modern itu kayak ini. Dari dasar-dasarnya sudah lengkap oleh beliau. Contoh sudah ada. Gitu. Wah, kan ada pesawat semasa Nabi tidak modern. Tidak perlu waktu itu. Kalau beliau sudah merasakan burak namanya kendaraannya. Burak itu seakan dengan kata barkun kilat. Jadi kecepatannya sama dengan kilat. Kilat yang mana? Masih diteliti. Kalau cahaya sekarang kecepatannya 300.000 km per detik. Nah, kalau kecepatan burak, bayangkan aja. Sampai ke Sidratul Muntaha, lewat seluruh galaksi. Sampai ke Aras. Seluruh galaksi lewat. Berapa galaksi? Allahu a'lam. Pesawat berapa sekarang luasnya? Itu lewat. Nah, berangkat sudah Isya, pulang sebelum subuh. Gimana canggihnya tuh? Ya. Nah, tapi insya Allah nanti beransur-ansur Allah akan buka. Sekarang pesawat baru. Dari Pekanbaru ke Jeddah, ke Madinah 8 jam, 9 jam. Kan begitu? Dulu 6 bulan naik kapal. Betul nggak Pak? Nah, nanti bisa aja di apa? 6 menit. 6 menit. Menghayal aja kamu, enggak apa-apa. Karena ini dulu menghayal-hayal aja semua ini. Jadi kalau disebut orang dulu sebelum penemuan listrik, sebelum penemuan pesawat, nanti besi bisa terbang, maka dibilang masyarakatnya, gila tuh, nggak usah dengar katanya. Iya kan? Cuma seluruh itu oleh Allah mau tidak beriman kepada Allah, kan begitu. Jadi penemuan-penemuan ini semua adalah supaya mau tidak beriman atau bertambah kafir, kan begitu. Nah, sekarang berapa banyaknya dengan penemuan ini bertambah kafir kepada Allah, tapi juga bertambah nah coba, yang beriman apa? Ya, pesawat bisa digunakan untuk mengantarkan infak, sedekah, macam-macam, bisa untuk beribadah, kan begitu. Tapi kalau untuk apa? Untuk kekafiran, berapa banyaknya maksiat gara-gara penemuan pesawat, lebih cepat maksiatnya, betul tak? Betul tak? Nah, coba. Terbang ke Singapura, meeting, terbang ke Batam, meeting, terbang ke Jakarta, meeting. Nah, macam-macam lah. Gitu. Itu maksud saya. Jadi Allah membukakan rahasia-rahasia alam ini, itu tes manusia apa beriman atau kafir. Yang beriman tambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ayat Allah dua, ayat yang diwahyukan Al-Quran, ayat yang diciptakan ini. Jadi penemuan itu sebetulnya membaca ayat Allah. Ini. Kalau tidak ada pertanyaan saya hapus. Ya. Tadi ada kata khair. Kalian adalah khaira ummah. Umat yang terbaik tadi logis, benar, baik, indah. Oke. Nabi menjelaskan kapan kalian baru menjadi umat yang seperti itu. Nah, kapan kita ini umat Islam dan Nabi sudah mencontoh dengan sahabat baru bisa menjadi khaira ummah itu. Umat yang hebat itu ya, logis. Ya. Mantap. Kata Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini dia. Orang yang oleh Allah dipandang baik, hebat, kalau dia paham agamanya. Paham agamanya. Agama di sini Inna dina indallah al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di. Jadi yang dimaksud agama di sini apa? Islam. Jadi kalau begitu baru kita menjadi umat yang hebat kalau kita paham pedoman Islam itu Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kaulan maupun fi'lan. Nah ini
Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Baru kita hebat kalau kita paham tentang Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Kalau nggak paham nggak bisa mengamalkannya. Karena pakih itu artinya paham mengamalkannya. Maka disebut ulama fikih, Syafi'i. Nah, jadi bukan teori-teori aja dia amalkan. Syafi'i, Maliki, Hanafi dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, mau nengok di Indonesia. Tadi kita bilang kita di Indonesia kok nggak bisa hebat ya. Nah, ini terbuka rahasia. Kalau benar penelitian di Indonesia umat Islam 65% nggak bisa baca Quran. Berapa? 65%. Oh, kami tidak percaya, Dawir. Tidak percaya, tidak apa-apa. Kumpulkan aja keluarga. Datangkan kori. Tolong dengar Fatihah kami. Sudah Fatihah aja lah. Kalau separuh keluarga bapak ibu betul Fatihahnya, itu top tuh keluarga bapak. Hebat tuh. Karena sekarang, saya melihat sejak tahun 80-an pergeserannya dahsyat sekali. Apa pergeseran? Dulu di kampung saya, kalau ada seseorang laki-laki perempuan mau nikah, di antara yang diuji bacakan Quran oleh qadhi. Naib qadhi namanya kalau di kampungnya, pengganti kuah kalau sekarang itu. Di kampung-kampung ada ditanam, kan begitu? Nah itu panggil Pak, pulang dari Malaysia, nah mau nikah, kan begitu? Mamanya dari merantau, nah, panggil itu qadhi. Batu yang nak bini, iya tuh Cu, iya tuh. Wah, baca Quran. Maklum lang, lemantau lah lama lalu lupa baca Quran. Karena di kampung dulu aib kalau tidak pandai baca Quran. Tes Pak. Sekarang mana ada tes kalau mau cari menantu. Yang penting dulu kerja di mana, kan begitu. Kalau dia datang pakai Fortuner tidak perlu dites-tes lagi, kan begitu. Hah? Enggak di Pekanbaru, enggak di luar lah. Oh gitu yang penting. Hah? Makanya kadang-kadang di rentalnya Fortuner kan dengan Pajero, calon mertua lah kebelalak loh. Allah, pandai ku mencibir laki lah, begitu. Kacau dunia. Betul tak? Nah, itu Quran. Belum lagi nanti diuji. Coba. Kalau orang nak berlaki, kau nak berbini, kau orang nak berbini, kau nak berlaki, coba. Jadi kan apa? Rukun mandi apa? Mandi wajib itu apa? Bertanya tuh Pak. Karena mana ada tanya-tanya? Di kuah pun tidak tanya. Yang paling susah kadang-kadang lah tabrakan banikan boleh. Kuah, asalnya dapat 3 juta, 5 juta bini, kan begitu? Sebab kuah lu dapat tanding, lo motor dapat sama-sama kuah. Siap 5 tahun mau bakal jual dapat rumah mewah, mal mewah. Ini tadi itulah. Yang nikah-nikah tabrakan itu kan bisa bayar 5 juta. 10 juta, apalagi tante-tante girang kan, om-om itu kan. Nggak di Indonesia, di Pekanbaru nggak ada, di luar banyak. Paham nggak maksud saya nih? Ini ya, 65% nggak pandai baca Quran. Ya Pak, apa nggak masalah ini? Padahal untuk bisa menjadi khairul ummah bukan sekedar baca. Kalaupun lancar bacaan hafal 30 juz, belum tentu dia menjadi hebat berislamnya. Kenapa? Karena yang menusuk Ali bin Abi Thalib itu, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Ketika beliau jadi khalifah, yang menusuk beliau sedang sholat subuh itu orang yang hafal Quran 30 juz. Saya harus ulang-ulang nih terus. Kalau dia baca Quran, sahabat lain terperangah. Itu yang musuhnya. Bayangkan itu. Subhanallah. Jadi untuk sampai kepada bisa menjadi baik ini, berakhlak seperti Al-Quran, itu pertama baca dulu qiraah. Belajar dulu, belajar qiraatul Quran. Apa maksudnya qiraah baca? Artinya kau pelajari Quran walaupun terbata-bata, tidak masalah. Nah, makanya semua kita mayoritas kan begitu dulu Pak. Lahir tidak langsung fasih kan begitu.
Terbata-bata sekarang sistem metode Iqra, apalagi macam-macam kan begitu. Nah, kalau saya dulu ketemu metode Iqra kan tahun 60-an, mana ada kan. Bagus, sekarang sudah bisa dipercepat. Orang yang tidak bisa sama sekali baca Quran, asal bisa huruf Latin, bisa 3 bulan 6 bulan bisa lancar baca Quran kan begitu. Alhamdulillah. Nah, dah. Tapi jangan berhenti, harus tilawah. Oh, jadi mau jadi qori? Bukan. Apa maksud tilawah? Tahsinnya bagus, tajwidnya bagus. Maka disebut musabaqah tilawah. Nah, bukan musabaqah qiraatil Quran, enggak. Kalau qiraatil Quran nanti sakit telinga dengarnya. Sedangkan tilawah kadang-kadang sakit juga telinga dengarnya kan, gitu. Bagi orang yang fasih ya, yang tahsin. Karena panjang pendeknya kadang enggak keruan, makhrajnya enggak keruan kan begitu. Setelah tilawah apalagi tahfiz, ya. Hafal. Karena dalam ibadah kalian ada nanti ayat-ayat yang harus jangan ditengok terus. Boleh nengok tapi jangan tengok terus. Hafal berapa mampu. Tapi yang tidak kalah pentingnya apa? Tafhim, paham. Ini dia. Kalau untuk 3 ini, sekarang setahun 6 bulan atau setahun atau 6 bulan sudah bisa. Ada orang 6 bulan hafal Quran 30 juz. Ada orang setahun hafal Quran 30 juz. Dengan metode sekarang, alhamdulillah bangga kita. Bisa fasih makhrajnya. Itu yang belajar dengan Murtado siapa-siapa itu. Dengan hebat. Tapi kalau untuk tahfim sampai wafat, itu disuruh tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran itu tidak bisa satu disiplin ilmu, beragam, dan itu semakin digali semakin subhanallah. Nah, sudah mau lagi untuk lebih mendalami, tadabbur namanya. Ini orang tertentu, ulama-ulama besar. Nah, ini terakhir nih, takhalluq bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Sampai di tingkat inilah baru menjadi khairul ummah. Coba yang baru menjadi umat yang hebat kita kalau sudah sampai berakhlak seperti cara makan, cara minum, cara berumah tangga, cara jadi mertua, cara jadi menantu, cara menjadi suami, cara menjadi istri, cara menjadi tetangga, cara menjadi tukang jual, cara menjadi pembeli, pedagang, semua amalan Quran. Cara berpolitik, cara berpendidikan, cara berekonomi, semua. Barulah ini khairul ummah. Sedangkan di Indonesia membaca saja 65% tidak bisa. Apalagi nih. Jadi kalau begitu, seluruh komponen umat Islam di Indonesia, mau ayah, mau istri, siapa lagi, mau mama, mau datuk, mau pengurus masjid, mau pengurus apa, ini dulu, fokuskan, semua harus pandai baca Quran. Jadi harta kita kumpul anak cucu, sini, aku punya harta ini banyak, prioritas pertama, semua kita harus pandai baca Quran. Yang sudah pandai, terus belajar Al-Quran sampai wafat dengan mengamalkan. Itu prioritas kita, Pak. Kalau enggak ya begini-begini aja kita. Saya tak khawatir di mahsyar nanti kita kena panggil. Dicek berapa harta muwir. Sedikitnya ya Allah, agak 100 M. Wah, bagus. Tengok 100 M. Buka video kamu. Kamu baru sadar umur 60 nih. Harta kamu ini banyak yang tidak halal dulu nih. 60 baru ke masjid kamu. Sudah itu tidak pula pasti baca Quran. Salat rajin, setelah 60 umur rajin, jamaah. Karena ngaji jamaah. Tapi tidak pasti baca Quran, tidak tepat. Tengok pula bini, sama aja. Karena dulu mencari bini bukan karena
agamanya, tapi karena cantiknya, karena keturunan. Ada keluarga hubungan dia bupati itu, ada juga gubernur kan begitu. Mereka dapat proyek awak kan begitu. Itu contoh. Udah kan? Tengok lagi anak cucu. Anak tidak pandai baca, menantu tidak pandai baca Quran. Selesailah sudah di masa. Betul tak? Itu contoh Pak. Itu Maliki Yaumiddin yang kita baca tuh. Maliki Yaumiddin. Di Maliki Yaumiddin ini nanti. Di dunia silakan ngelak-ngelak, tidak apa-apa. Silakan munafik, tidak apa-apa. Wih, itulah sadar gini lah kamu saji aja gini dulu. Iya ke masjid, tapi tidak berubah kelakuan. Kenapa tidak berubah kelakuan? Karena tidak ngerti yang dibaca, tidak ngerti. Kemudian harta yang digunakan untuk ke masjid itu dari yang haram dulu. Dari yang haram dulu dapat. Rumah yang ditempati dan lain sebagainya. Nggak bisa. Makanya filosofis oleh ulama, kenapa Nabi dan sahabatnya dipindahkan ke Madinah? Iya sering. Sudah itu pindah tidak bawa harta. Coba cek. Hartanya diambil oleh orang Mekah itu. Apa hikmahnya? Apa filosofisnya? Maka ulama menganalisa, karena Nabi dan sahabat, terutama sahabat lah dulu, yang banyak masuk Islam itu dulu harta-hartanya masih jahiliyah. Betul lah? Betul lah? Gitu. Buang dulu semua itu. Makanya sekarang saya bilang sama anak-anak muda, kalian jangan coba-coba pakai prinsip sekarang kumpulkan nanti dah tua baru bertobat. Kalian tahu enggak? Proses itu enggak tahan kalian nanti. Karena saya sedikit di lapangan juga Pak. Ada banyak kawan-kawan kita alhamdulillah sadar, tapi balik lagi. Balik lagi Pak. Dulu enggak sholat tapi balik lagi dia. Kenapa? Ustaz, ini ke telinga saya dibilang. Saya ada 3 bulan ini di rumah sholat, baca Quran dikit. Tapi pendapatan saya dulu sebulan sampai 10 juta, 15 juta. Sekarang 500.000 aja payah masuk. Ini anak saya udah sakit pula nih. Nah, itu satu. Yang lain, ini ruko saya terbakar katanya. Paham maksud saya tuh. Jadi kalau mau bersih Pak, itu dibuang dulu kotor itu semua oleh Allah. Proses ini tidak tahan nanti. Paham tidak tuh? Jadi kalau saya ini berdagang, ngeco, diri rumah, mobil, tanah semua. Kalau saya nanti mau insaf, Allah buang ini semua dulu. Di proses ini tidak tahan. Balik dia lagi Pak. Jadi jagoan di pasar. Uang. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan, subhanallah, tidak berapa lama sudah itu dia cacat, kena ditinju, kena penyakit. Tapi subhanallah, itu. Jadi jangan dianggap Allah tak menerima, karena Allah itu maha suci. Jangan didekati dengan sekolah. Jadi Allah itu maha suci, subhanallah. Jadi dia tidak mau didekati oleh yang kotor, maka dibersihkan. Gitu. Makanya sahabat itu begitu, dibersihkan dulu. Maka di Madinah baru bikin yang baru, dirikan pasar macam-macam, tapi sudah Islami semua. Betul tak? Kaya raya lagi, lebih dari Mekah. Utsman itu lebih dari Mekah kayanya. Abdurrahman bin Auf lebih dari Mekah. Karena sudah bersih gitu. Nah, ini harus kita tahu kepada saudara kita. Ya. Jadi proses ini nanti tidak tahan kalau kita melanggar aturan Allah. Itu. Ada pertanyaan? Lanjut. Ini yang dilanjut yang mana nih? Yang gubernur atau jadi apa? Oke Pak Haji, alhamdulillah. Ya, ini gambaran untuk saya terutama penyampainya. Jadi mari kita betul-betul serius lagi sekarang untuk Al-Quran. Bukan untuk hiasan saja, tapi kita baca, seluruh keluarga harus pandai baca Quran, kemudian terus belajar sampai dalam segala segi kehidupan. Nah, kita mulai pagi ini. Ya, apakah pantas kita akan hijrah atau tidak nanti berubah dalam memahami surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai
Petunjuk, huda. Petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya petunjuk semua. Petunjuk dalam bicara, petunjuk dalam mendengar, petunjuk dalam melihat, petunjuk dalam berjalan, petunjuk dalam mengambil. Kan semua? Petunjuk dalam semua. Nah, kita selama ini peringatan nuzul Quran. Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk apa? Gitu. Nggak nampak. Nah, itu nanti. Oke? Petunjuk dalam teologi, petunjuk dalam ekonomi, petunjuk dalam politik, petunjuk dalam sosial, petunjuk dalam pendidikan, semua. Kemudian apa lagi? Bayyinah. Penjelasan-penjelasan. Jadi ada Al-Quran itu detil menjelaskan. Contoh warisan. Coba buka surah An-Nisa itu diantaranya. Itu detil Allah menyebut warisan. Kenapa? Karena otak tidak mungkin menjangkau. Tapi kalau bisa otak menjangkau, tidak begitu detil, Pak. Silahkan kalian berijtihad. Itu begitu. Tapi kalau warisan, kan agak detil tuh. Ini pembagian ini. Kan begitu. Faraid kan. Sudah itu apa lagi? Al-Quran fungsinya petunjuk, penjelas, Al-Furqan. Pembeda antara hak dengan batil. Nah, ini akidah yang tidak benar nih. Nah, ini yang benar. Ini sistem ekonomi yang tidak benar. Nah, ini yang benar. Ini sistem politik yang tidak benar. Nah, ini yang benar. Lengkap semua. Ini cara berumah tangga yang tidak benar. Nah, ini yang benar. Ya. Dijelaskan semua. Al-Furqan, pembeda. Ditunjukkannya yang buruk, ditunjukkan yang benar. Jadi Islam itu begini, dia hapus sesuatu, pasti dia ganti yang lebih baik. Itu sistem, Pak. Jadi kita ini kadang-kadang, kak saya lah, ingin menghapus tapi tidak ada gantinya. Nah, sekarang yang paling berat saya, kalau pendidikan sudah ada sedikit-sedikit, walaupun belum full. Sudah ada sekolah unggulan, terpadu, macam-macam, tapi belum, Pak. Belum bisa diharapkan betul. Karena masih dikotomi juga. Belum lagi integrasi. Maaf, ini saya pakai bahasa itu ya. Tapi yang paling sedih saya sekarang, karena saya tidak mampu. Kalau saya bicara ekonomi. Kenapa? Karena saya akan bicara nanti. Nabi dengan sahabatnya di Madinah, kenapa bisa hebat? Karena sampai di Madinah dia dirikan pasar. Dia tidak bergabung dengan Yahudi. Jadi sistem ekonomi dibentuk oleh Nabi di Madinah sehingga hebat. Itu sistem Islami. Nah, sekarang yang paling berat ini apa? Mana pasar di Pekanbaru ini? Mana pasar yang syar'i itu? Nah, saya selama minta kepada yang kaya-kaya, tolonglah dirikan, itu dakwah. Lebih besar pahalanya daripada sholat saja. Ini maaf nih. Kalau orang kaya ngumpul, kita dirikan pasar ya. Apa itu? Yang syar'i. Di dalam perempuan kalau mau jualan tutup aurat. Azan kalau sudah dikumandangkan berhenti sebentar. Laki-laki ke masjid. Sudah itu apa lagi? Timbangan harus akur. Di pasar ini tidak ada satupun yang haram boleh dijual. Tidak ada rentenir di sini. Riba tidak boleh. Pasar harus bersih, rapi. Tapi dia tidak berpiti, Pak Pucaro. Tidak berpiti. Kalau berpiti saya bikin. Itu Pak. Apa pula gunanya pasar itu? Hai. Penelitian kecil-kecilan kawan, tidak percaya Bapak Ibu, cobalah pergilah ke Palas sana kemana-mana. Atau ke Jalan Agus Salim pagi-pagi ini Dari pukul 3 tadi, pukul 4 pagi tadi, subuh, pergi ke Agus Salim, ke Ayani, ke Loket, Nangka, pergilah. Tengok di situ, mayoritas sekarang yang jual sayur-sayur itu siapa? Coba dengar bahasanya. Coba. Ini maaf nih Pak. Salim. Jadi kamu iri, bukan iri itu Pak. Bu, yang iri saya itu karena makanan minuman berpengaruh kepada pribadi kita, apalagi dalam sholat. Jadi sekarang kenapa saya tidak khusyuk sholat? Bisa saja di badan saya ini ada yang najis. Dari segi makanan minuman. Maksudnya apa? Mereka sudah membersihkan ternaknya sore-sore, mandikan, gosok, namanya babi. Sudah itu bukan dicucinya Pak, bukan disamaknya bahasa kita, langsung dicabutnya bayam macam-macam.
nanti diikatnya, dijualnya sama kita. Itu yang kita beli. Ibu-ibu, maaf, anak gadis hari ini tidak pula ngerti kadang-kadang cara mensucikan. Kalau dulu ibu-ibu tahun 60-an, 70-an masih banyak memakai air mengalir. Tahu enggak? Coba tanya anak gadis sekarang, tahu enggak kamu air mengalir itu? Nggak tahu dia. Dulu mak saya kalau cuci pakaian ayah saya, kami itu dicuci, nanti terakhir baru dibilas, air mengalir. Paham nggak? Itu dari segi kesehatan, tanyalah sama orang. Begitu juga makanan, bayam dibersihkannya, nanti air mengalir. Sekarang nggak ada yang mengalir lagi, situ aja semua. Sekarang babi, coba anjing. Itu yang kita makan. Itu makanya saya ingin dirikan pasar ini diisi oleh umat Islam pula. Kita biaya yang di pinggir-pinggir. Kau tanam bayam, kangkung, kau bikin ayam, sapi, kau bikin kambing, ternak kambing. Paham nggak maksud saya nih, Pak? Gitu. Jadi bicara kita sholat saja nanti, itu berapa disiplin ilmu terkait di situ. Subhanallah. Inilah tugas kita. Ini tugas kita. Nah, coba. Belum lagi sekarang makanan kemasan, berapa banyaknya yang haram kita nggak tahu. Dari segi kesehatan, oke lah fisik. Udah heboh sekarang ini ya. Belum lagi obat. Karena turunan dari babi, saya baca, mudah-mudahan nggak benar lah, tapi kalau benar, ngeri ini. Turunan dari babi itu 260 atau 250 lebih jenis kosmetik, ibu-ibu, kita juga kesehatan, obat-obatan, itu ada babi. Kapsul itu, rokok, filternya itu, babi itu. Ada unsur babi dalam. Apalagi makanan, apalagi. Nah itu yang kita bawa sholat. Gimana mau khusyuk? Sedangkan sholat itu harus suci pakaian, suci badan, suci tempat. Iya nggak Pak? Inilah tugas kita. Jadi kita harus berjamaah. Jadi sholat kita sudah berjamaah. Mari berjamaah di bidang ekonomi. Mana orang kaya itu? Kumpul pitik. Yang uangnya sekian miliar itu. Kumpul, dirikan pasar. Takkan habis 10 M itu untuk mendirikan pasar. Agak 3 hektar. Ya enggak? Subhanallah. Nah, jadi kita tidak ragu belanja di situ. Pedagangnya pun bagus. Tidak ada yang ngeco-ngeco. Kan begitu halal. Sekilo ya 10 on, kan begitu. Kadang-kadang istri saya di rumah beli, itulah menggeleng Jawa. Dicobanya di rumah, umpamanya dibeli sekilo, rupanya kadang 8 on cuma. Anda sayang kita tuh sama saudara kita yang berjualan itu. 2 on dari sekilo dia korupsi. Kalau itu orang beli 1000 kilo, berapa on itu? Dibelikannya ke rumah, tentu tidak halal rumah tuh. Disekolahkan ke anak, diberikan makanan, belikan baju, gimana? Tidak halal. Makanya akhlak susah dibina hari ini. Kenapa? Karena hidup dengan sebab haram. Karena makanan haram itu berpengaruh kepada tingkah laku. Itu Pak. Ada pertanyaan? Enggak, nengok kecal. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, saya setuju. Ini kan mantap nih kan. Apalagi nanti bahan-bahannya dari pasar syar'i, pasar islami, kan begitu. Hebat. Ini belum lagi nanti penyembelihan Pak. Penyembelihan ayam yang dimakan oleh anak kita, mayoritas anak-anak muda suka ayam, kan begitu kan? Anak-anak kan suka ayam kan? Ayam goreng macam-macam, Kentucky macam. Kita tidak tahu halalnya. Sudahlah jenisnya, cara penyembelihannya lagi Pak.
Kok sampai begitu kamu? Iya, tahun 80 saya udah masuk ke Masjid Taqwa. Waktu kuliah 86 sudah masuk. 87 saya masuk Masjid Taqwa Pasar Pusat. Ya. Dah di Pasar Pusat itu, Pasar Kodim saya masuk. Nah, saya udah bicara ini kepada pedagang sana. Belunak juga. Akhirnya ada ruko, di bawahnya ada penyembelihan. Apa katanya? Ustaz, ke ruko, ayo, kata koyok. Nah, coba Ustaz tengok, coba dong. Iya, Pak. Tukang sembeli itu coba, subhanallah, ngeri Pak. Makanya saya punya ide tahun 96, 5, bawa kawan-kawan dulu diurus ke wali kota untuk penyembelihan Islami di kota Madia, tapi tidak dapat izin. Karena tidak ada piti untuk penyogok gitu. Bukan wali kota sih, kok wali kota Sitan gitu. Nah ya. Kenapa? Karena saya menyaksikan langsung dia sedang menyembelih ayam. Nah, itu manggil kawannya, "Oi, kemana Wang? Sampai yang sombong ini yo." Paham nggak maksud saya itu? Mencarut dia sedang menyembelih. Apa itu? Itu yang kita makan. La ilaha illallah. Ini problem. Makanya saya minta, oi yang kaya-kaya atau kadang sahabat, ajak dia, yuk kita bikin ya. Peternakan, tempat penyembelihan, pasar, walaupun kecil-kecil dulu enggak apa. Tapi betul-betul enggak diragukan lagi. Kalau enggak, susah. Karena hidup ini integrasi, saling hubung. Kalau makanan tidak halal, itu pengaruh ke sholat. Kalau makanan tidak halal, minuman tidak halal berpengaruh kepada tingkah laku. Susah menerima kebenaran, menjengkelkan. Jadi saya kalau sudah tidak enak mendengar Al-Quran macam-macam itu kebenaran, itu ada di tubuh saya sesuatu yang tidak baik itu Pak. Yang haram. Sakit. Subhanallah. Bagaimana nak menjadi khairul umat yang terbaik. Nah, makanya Abu Bakar itu kan pernah makan yang subahat. Subahat bukan haram Pak. Subahat, diragukan. Itu dia korek. Dia perhatikan sahabat. Sampai keluar semua. Apa kata beliau? Andaikan barang ini tidak keluar, biarlah nyawa saya keluar. Makanya iman Abu Bakar itu kalau ditimbang seluruh iman manusia lebih berat iman dia. Karena dia menjaga maka itu subahat. Ada satu riwayat, mudah-mudahan benar ya, kalau salah saya minta ampun sama Allah. Nabi dengan sahabat sedang duduk, anak-anak main-main, mainannya masuk ke Nabi, ke masjid. Ada anak itu yang kotor masuk masjid, dia ambil. Apa kata Nabi? Anak haram. Sahabat terkejut, dibilang anak haram. Sahabat ingin tahu ada apa ini. Diteliti terus, tahu orang tuanya, ditanya, dipanggil. Nabi bilang begini kepada anakmu, ada apa dengan kamu? Tidak ada. Coba ingat-ingat. Teringat dia, pada suatu kali istrinya masak. Kemudian kurang kayu, dulu kan kayu api. Ada kayu tetangga yang lebih, apa namanya, puntung, kalau bahasa kami puntung, apa namanya itu? Yang sudah dipakai, dia ambil, belum lagi minta izin, belum dapat, belum. Teringat dia, iya pernah. Belum minta rela, puntung kayu dijadikan untuk masak makanan. Makanan itu dimakan anak. Nabi bilang anak haram. Ini tidak puntung loh, kayu-kayu rabinya. Haram. Gimana mau dididik? Sudah itu, ngapalah anak nih payah dididik? Ngapalah ayah anak nih payah dididik? Padahal kita sebagai orang tua tidak pernah memperhatikan seleksi dalam memberi makanan, pakaian dan lain sebagainya. Alah suruh mah. Hah? Nah, silakan ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, menambah. Kalau saya salah, silakan. Enggak betul tuh Ustaz. Saya punya teman Ustaz, apa itu? Haram aja makanannya, tapi bagus. Nah, coba lah. Ini apa kita semua? Ya, tugas kita semua. Karena tidak bisa dibawa
Nabi sendiri pun tidak melaksanakan sendiri. Dia dengan berjamaah. Ya. Ketika Nabi mau ini, dia bilang, saya mau harta ini. Sahabat nyumbang sama-sama. Kan begitu. Jadi 3 kuncinya. Pendidikan, ekonomi, politik. Nah, ini jadi politik jangan dikatakan haram juga lagi, haram juga. Harus pandai semua umat Islam berpolitik. Tidak bisa. Karena politik itu, Pak, kekuasaan. Berdakwah dengan kekuasaan lebih top dari saya. Lebih. Kami ulama ini buku sampai di sini, ha. Oh, setebal-tebal ini di pustaka. Dari Madinah, dari mana-mana. 20 tahun berdakwah. 20 tahun. Nih dalilnya. Ini kata ini haram. Judi itu haram, zina itu haram. Ini berkahnya tidak ada. Semakin banyak. Tapi coba seorang bupati berdakwah. Coba tengok. Bupati berdakwah. Dia panggil Danrem. Dia panggil Kodim. Ya, Dandim panggil semua dapat. Ini negeri saya. Saya mau berbakti karena saya ini nakal. Saya tidak mau judi di sini. Zina tidak bisa. Kita hapus. Sepakat? Sepakat, Pak Bupati. Baik, teken semua, teken. Tahu-tahu Dandim punya meja biliar. Judi. Ditelepon nama bupatinya. Gimana ini? Tapi kan kita sudah sepakat. Iya Pak Bupati untuk cari. Nggak bisa. Kita sudah sepakat. Saya malu. Enggak juga. Di teleponnya Danrem. Dah, saya sudah bilang kepada Dandim nih supaya ditutup judi, tapi dia masih bikin. Nah, sekarang terserah udah. Saya mindahkan dia menelepon Pangdam atau saya. Lihat sampai sebulan tutup judi. Zina juga begitu. Paham tak maksud saya? Ini berdakwah dengan kekuasaan. Enak. Nah, kami yang ulama ini buku berlenggek-lenggek. Enggak juga didengar. Karena itu politik ambil. Tidak ada cerita. Karena itu kita kader. Supaya betul-betul kita merasakan khairul ummah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja lah dulu ya. Saya bukan marah-marah nih, enggak. Di depan saudara saya kan boleh saya. Tapi saya minta Bapak yang punya kemampuan ekonomi, tolonglah. 2 permintaan saya. Pertama pendidikan, tapi sistemnya integrasi. Seorang yang pengajar fisika, biologi langsung memantapkan iman anak. Bisa. Lebih mantap dari itu, daripada belajar ilmu tauhid namanya. Makanya idealnya sebuah sekolah tidak ada lagi ilmu agama. Nggak ada. Idealnya sebuah sekolah tidak ada ilmu agama. Kenapa? Karena setiap guru memantapkan agama. Seluruh guru. Nggak ada lagi. Sekarang kan ilmu agama, ilmu fisika, kimia. Fisika, kimia, biologi semua memantapkan agama. Gitu. Nah, kemudian pasar. Ekonomi tolong ya, tolong karena besar pengaruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.